Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 931. Simanan bergegas keluar, dan ketika dia keluar dari pintu, dia melihat Lu Qingyao dan Long Zaitian berdiri di sana. Tuan Long, Nona Lu, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya bahwa kalian berdua akan datang ke rumah sederhana agar saya dapat bersiap? Simanan keluar untuk menyambutnya, dan berkata dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Long Zaitian dan Lu Qingyao saling memandang saat mendengar kata-kata itu, dan tersenyum kecut. Dalam hal kecepatan perubahan kemudi sesuai angin dan kecepatan perubahan wajah, Simanan telah menyegarkan kognisi mereka. Patriark Sima, apakah kamu berbicara dengan kami? Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan bertanya balik. Tuan Long, tidak ada orang lain di sini kecuali kalian berdua. Kata Simanan dengan nada menyanjung. Ketika Lu Qingyao mendengar argumen semacam ini, dia mencemooh anjing tua Sima tidak terlihat seperti ini kemarin. Kata-kata Patriark Sima salah. Ini seperti mengatakan bahwa kamu bukan manusia. Hehehe, selama Nona Lu bahagia, aku, Simanan, tidak perlu menjadi manusia. Aku hanya milik dua orang, seekor anjing, hehehe. Simanan berkata dengan senyum di wajahnya. Saat Simanan mengatakan ini, Lu Qingyao benar-benar terdiam. Long Zaitian sedikit mengernyit. Orang yang paling menakutkan di dunia adalah orang seperti ini yang bisa membungkuk dan meregang tanpa memperhatikan martabat. Penjahat tercela macam apa, Simanan ini jelas. Pria bisa membungkuk dan meregang. Seorang pria penuh ambisi. Simanan bisa begitu rendah hati, yang menunjukkan bahwa dia masih memiliki ambisi. Setidaknya, jika dia sangat pesimis tentang masa depan, dia tidak akan begitu menyanjung mereka. Penjaga, apa yang kamu makan? Tuan Long dan Nona Lu ada di sini, dan kamu membiarkan mereka berdiri di sini. Simanan marah lagi, dan menamparkan wajah penjaga itu, lalu penjaga itu bereaksi dan menutupi wajahnya dengan ekspresi kesal. Gila, bisakah kamu menyalahkannya untuk ini? Oke, tidak perlu bertindak. Long Zaitian benar-benar tidak tahan lagi. Hehehe, Tuan Long, Nona Lu, silakan masuk, silakan masuk. Simanan tersenyum canggung, lalu memberi isyarat mengundang. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, tetapi berjalan di depan, dan Lu Qingyao juga mengikuti. Kinerja bagus, biarkan Departemen Keuangan memberimu bonus nanti. Saat melewati penjaga, Simanan mengacungkan jempol dan berbisik. Penjaga yang sangat dirugikan tiba-tiba menghilang di dalam hatinya, dan menggantikannya bahkan dengan sedikit kegembiraan. Meski komunikasi antara Simanan dan penjaga sangat sunyi, dan jarak antara mereka dan Long Zaitian agak jauh, Long Zaitian masih bisa mendengar semua percakapan. Mengenai Simanan, Long Zaitian bahkan lebih berhati-hati. Bukan saja orang ini jahat dan tidak tahu malu, dia bisa membungkuk dan meregangkan tubuh, tapi dia juga pandai memenangkan hati orang. Orang seperti itu adalah yang paling sulit dihadapi. Pisau dapat memotong pohon yang keras, tetapi tidak dapat memotong air yang mengalir. Orang yang dapat membungkuk dan meregang seperti air yang mengalir. Gao Jieyuan melihat dari tanah, Long Zaitian dan Lu Qingyao disambut, memasuki aula, dan duduk. Uang pelayan, keluarkan sumur naga setelah hujan di Gunung Sanglong yang telah saya hargai selama 20 tahun, dan sajikan teh untuk Tuan Long dan Nona Lu. Setelah duduk, Simanan sengaja meninggikan suaranya. Oke, segera datang. Ketika Steward Wang mendengar kata-kata itu, dia berkata begitu. Tuan Long, Nyonya Lu, saya tidak tahu apakah Anda berdua sudah makan sarapan. Jika belum, saya akan meminta seseorang untuk menyiapkannya. Mungkin tidak ada yang lain di rumah saya, tetapi masih ada makanan sederhana. Kata Simanan dengan nada menyanjung. Patriark Sima, kamu adalah orang yang pintar, dan aku bukan orang bodoh. Kurasa tidak perlu khawatir tentang hal-hal bodoh ini. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Bagaimana ini bisa menjadi lemparan? Simanan tertawa canggung saat mendengar ini. Patriark Sima, ketika kamu memarahi tuanku kemarin, kamu tidak memiliki wajah seperti itu. Mengapa? Kecepatan perubahan wajahmu lebih cepat daripada operasi cuan. Keduanya adalah rubah berusia 1000 tahun, jadi jangan bicara kepada kami tentang hal itu. Ketika Lu Qingyao mendengar ini, dia mencibir dan berkata,
Meskipun usianya belum terlalu tua, setiap kata yang dia ucapkan berbicara ke dalam hatinya. Setiap kata dapat mengungkapkan rasa sakit Simanan. Patriark Sima mampu melenturkan dan meregang, dan mampu memenangkan hati orang. Lagi pula, dia adalah orang yang ambisius. Tujuan datang ke sini hari ini tidak lebih dari membiarkan Patriark Sima melihat situasinya dengan jelas. Sekarang, atau di masa depan, jangan lakukan hal-hal bodoh. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Tuan Long bercanda. Di usiaku, aku tidak punya ambisi. Sekarang, aku hanya ingin melindungi keluarga Sima, dan aku tidak punya apa-apa lagi untuk diminta. Ketika Simanan mendengar ini, dia sedikit kecewa. Ini baru satu malam, dan kamu sudah menemukannya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecut. Aku sudah menemukan jawabannya. Aku tidak bisa mengalahkan keluarga Lu, dan aku tidak bisa mengalahkanmu. Simanan menghela nafas, dan berkata. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia dan Lu Qingyao saling memandang, melihat makna di mata masing-masing. Namun, tak satu pun dari mereka yang berbicara lebih dulu, dan sulit untuk mengatakan yang sebenarnya. Ada yang salah ketika kata-kata ini keluar dari mulut Simanan. Berdebar, Simanan tiba-tiba berdiri, menghadap Long Zaitian, dia berlutut. Kedua pria dari keluarga Yin memiliki latar belakang yang luar biasa, tetapi mereka tidak dapat bersaing dengan Anda dan Tuan Bailey. Bukankah lebih mustahil bagi keluarga kecil Sima saya? Taruhan kemarin, keluarga Sima saya dapat dianggap sebagai tipuan, dan kami masih kalah. Karena saya kalah, saya akan diyakinkan untuk kalah. Tolong juga Tuan dan keluarga Lu, biarkan keluarga Sima saya pergi. Keluarga Sima kami tidak akan memiliki ambisi mulai sekarang, dan hanya ingin memiliki pijakan di kota Dongjiang sudah cukup. Simanan berlutut, berbicara secara emosional. Pada saat ini, Lu Qingyao berbicara. Patriark Sima, jika Patriark Sima Anda menang hari ini, dan keluarga Lu saya berlutut di tanah dan memohon kepada Anda seperti ini, bagaimana Anda akan memperlakukan kami? Ini, Simanan tidak tahu bagaimana menjawab ketika mendengar kata-kata itu. Simanan tidak menjawab untuk waktu yang lama, tetapi Long Zaitian berbicara. Biarkan aku menjawab untukmu, bunuh mereka semua, potong rumput dan akar, kan? Bagus. Mendengar ini, Simanan mengertakkan gigi dan berkata, saya akui bahwa Simanan bukanlah orang yang baik, atau bahkan orang yang hina. Tetapi latar belakang keluarga Lu adalah hanya memiliki kepentingan Nanceng. Apakah Anda tahu apa yang dunia luar sebut sebagai keluarga Lu? Keluarga Donghai Lu, bukan Dongjiang keluarga Lu. Keluarga Lu dari Donghai, memengaruhi seluruh kota Donghai. Bahkan jika saya mendapatkan properti di Nanceng, saya masih tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar membasmi keluarga Lu. Simanan hanya berkata, Long Zaitian adalah orang yang cerdas, dan meskipun Lu Qingyao masih muda, dia memiliki pikiran yang cepat. Dia telah melampaui rekan-rekannya, jadi jelas tidak perlu terus bermain-main di depan mereka berdua. Kata-kata Patriark Sima salah. Keluarga Sima Anda tidak dapat melakukan apapun pada keluarga Lu, tetapi Anda dapat menggunakan kekuatan dua bersaudara dari Gunung Tianyin untuk bermain dengan keluarga Lu. Lagi pula, jika kita bertukar identitas hari ini, kita nasibnya mungkin jauh lebih buruk daripada nasibmu. Long Zaitian berkata dengan senyum masam saat mendengar kata-kata itu. Bab 932. Ketika Simanan mendengar ini, tubuhnya sedikit gemetar, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Kata-kata Long Zaitian tidak diragukan lagi memilukan, membuatnya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Kamu bisa berdiri di sini dan berbicara denganku, kenapa, kamu mengerti? Long Zaitian bertanya lagi. Itu karena aku, Long Zaitian, bukan orang yang haus darah. Oleh karena itu, kamu harus tahu kapan cukup. Long Zaitian berkata Tao lagi. Tuan Long, keluarga Sima hanya ingin bertahan hidup. Ketika Simanan mendengar kata-kata itu, dia berlutut dan berkata, bangun. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata ringan. Ketika Simanan mendengar ini, dia berdiri. Seperti yang dikatakan Long Zaitian, dia juga berdiri dari tempat duduknya. Patriark Sima, saya harap apa yang Anda katakan berarti apa yang Anda katakan, jika tidak, lain kali, akan seperti ini. Lain kali, saya bahkan tidak akan memberi Anda kesempatan untuk hidup keluarga Sima Anda. Adapun siapa saya, Long Zaitian,
Anda dapat pergi ke kota Linjiang untuk bertanya, dan bertanya dengan hati-hati, dan jangan percaya beberapa desas-desus. Setelah Long Zaitian mengucapkan kata-kata ini, dia menuju ke pintu, dan Lu Qingyao juga mengikuti. Tuan Long, Nyonya Lu, bukankah kalian berdua pergi tanpa menyesap teh? Ini adalah sumur naga setelah hujan di Gunung Sanglong yang telah disimpan pemiliknya selama 20 tahun. Steward Wang masuk, bertemu Long Zaitian dan Lu Qingyao, dan bertanya. Tidak dibutuhkan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya tenang dan otentik. Setelah berbicara, dia membawa Lu Qingyao dan pergi. Steward Wang masuk dan melihat ekspresi Sima Nan sedikit melenceng, jadi dia berteriak. Selidiki Long Zaitian ini dengan hati-hati, selidiki secara mendalam, pergi ke kota Linjiang untuk menyelidiki, mulai dengan hitam dan putih. Anda memiliki hubungan yang baik dengan beberapa orang di kota Dongjiang, Anda dapat pergi dan mencari tahu siapa Long Zaitian ini. Setelah sekian lama, kata Sima Nan. Patriark, apa maksudmu? Apakah kamu masih ingin menyingkirkan Long Zaitian? Butler Wang tertegun sejenak, lalu bertanya. Menyingkirkan. Sima Nan tersenyum kecut setelah mendengar ini. Aku tidak bisa bergerak. Aku sudah tahu aku tidak bisa bergerak. Aku tahu aku tidak bisa bergerak tadi malam. Sima Nan mengangkat kepalanya dan tersenyum kecut, wajahnya kesepian, seolah-olah dia telah menua secara tiba-tiba. Tahukah kamu, Lao Wang, di dunia ini, hidup lebih penting daripada apapun. Jika orang hidup terlalu baik, mereka akan memikirkan hal-hal yang lebih baik dan memiliki ambisi. Meskipun aku, Sima Nan, hampir berusia 60 tahun, umurku sudah tua. Ma Futing, membidik ribuan mil. Tapi setelah kemarin, aku benar-benar lelah. Sima Nan menghela nafas, matanya kesepian. Hidup seseorang seharusnya kompetitif. Kepala keluarga menjadi pembicara keluarga Sima pada usia 20 tahun. Saat itu, keluarga Sima kami hanyalah keluarga kelas 3 di kota Dongjiang. Sekarang telah menjadi keluarga kelas 1 di kota Dongjiang. Keberadaan yang dapat bersaing dengan keluarga Lu. Yang merupakan pencapaian yang luar biasa. Butler Wang berkata lagi. Bisakah kamu bersaing dengan keluarga Lu? Kupikir itu mungkin, tapi sekarang aku tahu bahwa itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sima Nan menggelengkan kepalanya dan berkata. Kepala keluarga masih tidak mau. Butler Wang tepat sasaran. Tidak, saya bersedia, untuk hidup, saya bersedia. Sima Nan segera berkata. Mengapa Patriark ingin menyelidiki Long Zaitian? Hanya ingin tahu. Notifikasi terus berlanjut, dan ini hanya pertemuan keluarga. Sima Nan menghela nafas, dan berkata, Oke, aku akan memberitahumu. Mendengar kata-kata itu, Steward Wang membungkuk sedikit, menjawab, dan turun setelah berbicara. Sima Nan duduk, menarik napas dalam-dalam, mengecap mulutnya, dan mencicipinya, matanya sedikit linglung, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dari masuk rumah Sima sampai keluar rumah Sima, hanya 1,5 jam. Saat ini, Long Zaitian sedang mengemudikan mobil, sudah dalam perjalanan untuk menemui rumah Lu. Tuan, apakah Anda yakin tentang Sima Nan ini? Saya pikir pria ini berpikiran dalam dan mampu membungkuk dan meregang. Orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Saya khawatir dia tidak akan menerimanya. Di dalam mobil, Lu Qingyao bertanya. Aku datang ke sini kali ini, pertama untuk memperingatkannya, dan kedua untuk melihat orang seperti apa dia. Long Zaitian mengemudikan mobil dan berkata dengan tenang. Bagaimana Tuan melihatnya? Lu Qingyao bertanya. Kamu memang benar. Tapi dia juga orang yang cerdas, dan dia sangat sadar akan urusan saat ini. Keluarga Sima saat ini sudah berada di ujung kekuatannya. Saya khawatir akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan apapun. Terlebih lagi, mereka telah kehilangan langit. Dengan bantuan Yin San, tidak ada yang bisa dilakukan. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berbicara dengan percaya diri. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati, tetapi tidak perlu terlalu khawatir. Jika mereka punya waktu lain, tidak akan ada keluarga Sima di kota Dongjiang. Long Zaitian berkata dengan tenang. Lu Qingyao mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia percaya bahwa Long Zaitian dapat melakukan ini. Apakah itu di kota Linjiang atau kota Dongjiang, Long Zaitian dapat dikatakan berakar dalam. Dia tahu ini dengan sangat baik. Jika dia hanya segelintir orang, bagaimana mungkin para pembicara di kota Dongjiang begitu sopan?
Dalam beberapa hari ke depan, aku berencana mengajak Xiaoxi dan yang lainnya jalan-jalan. Urusan keluargamu sudah berakhir. Long Zaitian berkata lagi. Kota Dongjiang, saya telah tinggal di sini sejak saya masih kecil, dan saya dapat membawa Anda berkeliling. Ketika Anda kembali, saya akan kembali ke kota Linjiang bersamamu. Kakek juga akan kembali ke kota Linjiang setelah menyelesaikan urusan di sini. Keluarga paman saya Qiliang biasanya mengurus banyak hal. Kakek dan saya tidak sering berada di kota Dongjiang. Kakek berkata, membaca ribuan buku dan melakukan perjalanan ribuan mil. Di usia saya harus memiliki lebih banyak pengetahuan. Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, dia berbicara dengan fasih. Kakekmu benar. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian tersenyum, dan saat dia berbicara, dia mempercepat kecepatannya. Kota Dongjiang, panti jompo keluarga Lu. Baili Wuqiu juga tinggal di sini pada awalnya karena dia ingin memulihkan tubuh lelaki tua dari keluarga Lu. Sekarang situasi lelaki tua itu telah banyak membaik, namun Baili Wuqiu tetap tidak berniat untuk pergi. Menurutnya tempat ini cukup bagus, lingkungan, makanan, akomodasi, dan perjalanan semuanya cukup bagus. Dalam beberapa hari terakhir, dia terobsesi untuk mempelajari buku-buku kedokteran kuno di pavilion Lujia Jingjing, yang berarti dia lupa tidur dan makan. Pukul 10 pagi, Baili Wuqiu sedang duduk seperti biasa, menyalin buku kedokteran, lagi pula barang-barang ini milik keluarga Lu, sudah tidak mungkin diambil. Dia berkonsentrasi untuk menyalin, tetapi pada saat ini, ada suara-suara berisik di luar, tetapi dia tidak peduli, dan masih mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Saat menyalin buku kedokteran harus menggunakan kuas, jika menggunakan pulpen biasa akan kehilangan daya tariknya. Namun, seiring berjalannya waktu, kebisingan di luar menjadi semakin keras, hingga sangat keras sehingga dia tidak bisa berkonsentrasi. Bodoh, apa yang terjadi di luar sini? Baili Wuqiu meletakkan pulpennya dan bertanya dengan marah. Bab 933. Tuanda, ada orang di luar yang minta obat. Setelah mendengar ini, Tuan Xiaur bergegas masuk, dan berkata, siapa ini? Baili Wuqiu mendengar kata-kata itu dan bertanya. Mereka mengaku sebagai keluarga Tianyin Sanyin. Tuan Xiaur berkata, katakan pada mereka aku tidak punya obat di sini, biarkan mereka pergi. Baili Wuqiu melambaikan tangannya dan berkata, oke, aku akan segera pergi. Ketika Tuan Xiaoer mendengar ini, dia segera keluar. Di luar panti jompo, ada beberapa penonton. Di arah pintu masuk utama panti jompo, ada tandu. Di atas tandu tergeletak seorang pria berusia 50-an atau 60-an. Wajahnya pucat, bibirnya merah, dan dia dalam keadaan koma. Yang berlutut di samping tandu secara alami adalah Yin Shou. Tolong Tuan Baili untuk memberi saya obatnya, dan tolong Tuan Baili untuk menyelamatkan kakak laki-laki saya. Tolong Tuan Baili untuk memberi saya obatnya, dan tolong Tuan Baili untuk menyelamatkan kakak laki-laki saya. Yin Shou berlutut di tanah dan berteriak dengan suara serak. Pagi-pagi begini, semakin banyak orang yang menonton. Melihat situasi di depan mereka, mereka semua menunjuk dan menunjuk. Siapa ini? Terlalu sial pagi ini. Melihat pria ini, dia akan mati. Kenapa kamu tidak segera pergi ke rumah sakit? Iya, apa gunanya di sini? Pergi ke rumah sakit. Semua orang sedang berdiskusi, tetapi Yin Shou masih berteriak keras, mengabaikan pendapat orang lain. Jika pergi ke rumah sakit berguna, mereka pasti sudah pergi ke rumah sakit sejak lama. Racun yang berada di luar jangkauan, bahkan orang lain tidak dapat mengatasinya, pergi ke rumah sakit, apa gunanya? Hei, keluarga Yin, kata Tuan, dia tidak punya obat, biarkan kamu pergi. Saat ini, Tuan Xiaur keluar, mencubit pinggangnya, dan menusuk terowongan. Tuan kecil, tolong bantu saya memohon kepada Tuan Baili untuk membiarkan dia melanjutkan hidup saudara laki-laki saya. Selama saudara laki-laki saya dapat hidup, saya bersedia menukar hidup saya dengan hidup saudara laki-laki saya. Yin Shou berlutut di tanah, sedikit emosional. Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Tuan berkata, tidak ada penyelamatan, tidak ada obat, biarkan kamu pergi. Tuan Xiaur mendengar kata-kata itu dan melanjutkan. Adik laki-laki, tolong kirimkan pesan untuk saya. Jika Tuan Baili tidak bertindak, saya, Yin Shou, akan berlutut dan mati di sini. Selama Tuan Baili berjanji untuk menyelamatkan saudara laki-laki saya
saya bersedia melakukan apa saja. Yin Zhou melanjutkan. Ketika Tuan Xiaour mendengar ini, dia terlihat tidak berdaya. Terlalu banyak orang yang datang untuk berobat, jika semua orang menyelamatkannya, Tuan Da akan sangat sibuk. Simpan jika kamu bisa, bagaimana kamu bisa menolak untuk menyimpannya? Benar, orang tua dokter menyukainya. Sungguh menyedihkan, ini masih pagi, orang tidak bisa mati di tempat ini. Ketika semua orang melihat ini, mereka mulai berdiskusi dan menunjuk ke arah Tuan Xiaour lagi. Melihat semua orang seperti ini, Tuan Xiaour sangat tidak berdaya. Kalau begitu kamu bisa berlutut dan mati di sini, Tuan, apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak bisa menyelamatkanmu? Sungguh. Tuan Xiaoer berkata tanpa daya, dan setelah selesai berbicara, dia berjalan kembali. Tolong Pak Bailey untuk memberi saya obatnya, dan tolong Pak Bailey untuk menyelamatkan kakak laki-laki saya. Yin Zhou berteriak lagi, tapi masih berlutut di tanah. Pergi ke rumah sakit, Pak Tua, tidak ada gunanya di sini. Benar, pergilah ke rumah sakit. Haruskah aku menelepon 120? Pada usia ini, berlutut di sini, berlutut dengan hati-hati, benar-benar sebuah kejahatan. Para penonton semakin banyak berkumpul, dan ada banyak diskusi, dan Yin Zhou terus berteriak. Setelah Tuan Xiaour keluar, Bailey Wuqiu akhirnya memiliki waktu tenang, tetapi tidak lama kemudian, terdengar keributan di luar lagi, yang sangat mengganggu Bailey Wuqiu. Bodoh, bodoh, ada apa? Apa yang terjadi? Bailey Wuqiu bertanya. Dia bilang dia tidak akan pergi, jika kamu tidak memberikan obat, dia akan berlutut dan mati di sana. Ketika Tuan Xiaour mendengar ini, dia berkata dengan polos. Kalau begitu, tidak bisakah kamu memikirkan hal lain? Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, sangat tidak berdaya dan asli. Aku punya sesuatu untuk dipikirkan. Lalu apa solusimu? Saat dia berlutut sampai mati di sana, dengan tubuhnya, aku yakin dia tidak akan bisa bertahan selama 5 hari. Dalam 5 hari, dia pasti bisa berlutut sampai mati. Ketika Tuan Xiaour mendengar kata-kata itu, dia menerima begitu saja. Mendengar pertengkaran itu, Bailey Wuqiu memiliki garis hitam di salah satu ujungnya. Orang bodoh adalah orang bodoh, dan dia sudah terpana sampai batas tertentu. Pernahkah kamu berpikir bahwa sebelum dia berlutut sampai mati, aku mungkin sudah diteriaki sampai mati? Bailey Wuqiu cukup terdiam dan otentik. Tuan Xiaoer tertegun sesaat ketika dia mendengar kata-kata itu, dia sepertinya, memang, dia tidak memikirkan masalah ini. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Tidak ada pilihan selain memimpin dan keluar. Sudah banyak orang di luar, melihat Bailey Wuqiu keluar, mata Yin Zhou berbinar sia-sia, dan dia langsung berlutut dan merangkak menuju Bailey Wuqiu. Tuan Bailey, tolong selamatkan kakak laki-laki saya. Yin Zhou tampak bersemangat. Bailey Wuqiu berjalan mendekat, melihatnya, dan wajahnya penuh keengganan. Kamu Gunung Tianyin melanggar janjimu saat itu, jadi kamu secara alami akan dihukum. Tidak ada yang salah dengan itu. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, dan ekspresinya sedikit gelisah. Tuan Bailey, kami turun gunung secara pribadi. Kakek saya sama sekali tidak tahu tentang hal-hal ini. Ini salah kami, salah kami. Yin Zhou sangat bersemangat. Itu salahmu? Benar, aku tidak menyalahkan Gunung Tianyin karena kamu, itu sudah bagus. Bailey Wuqiu mengangguk dan berkata, ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka sebenarnya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tuan Bailey, tolong selamatkan saudaraku, aku bisa membayar berapapun harganya, dan aku bisa menanggung hukuman untuk saudaraku. Yin Zhou melanjutkan, selamatkan orang lain jika kamu bisa. Orang tidak bisa begitu keras hati. Ya, bagaimana bisa seperti ini? Itu terlalu keras hati. Orang tua dokter patah hati, kok bisa begini, loh. Untuk sesaat, semua orang mulai berdiskusi lagi, menunjuk ke arah Bailey Wuqiu. Dihadapkan pada bimbingan orang banyak, Bailey Wuqiu cukup tertekan, semuanya ada di sana-sini, membuatnya tampak seperti orang jahat. Saat ini, Yin Zhou masih berlutut di tanah dan terus bersujud hingga kepalanya patah. Oke, berhenti untukku. Bailey Wuqiu tidak tahan, itu hanya Tao. Tuan Bailey, jika Anda tidak menyelamatkan saudara laki-laki saya hanya bisa mati di sini bersama saudara laki-laki saya. Yin Zhou berkata dengan acuh tak acuh. Kamu punya ide bagus. Jika kalian berdua mati di sini,
harga rumah di sini akan turun. Apakah kamu mengerti? Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, dan tidak bisa menahan keluhan di dalam hatinya. Tidak apa-apa untuk menyelamatkanmu, tetapi kamu harus berjanji padaku satu permintaan. Setelah berpikir sejenak, kata Bailey Wuqiu. Tuan Bailey punya permintaan? Katakan saja, saya pasti akan setuju, bahkan jika Anda membiarkan saya mati, selama Anda bisa menyelamatkan kakak laki-laki saya. Ketika Yin Shou mendengar kata-kata itu, dia langsung bersemangat, dan berkata dengan tergesa-gesa. Bab 934. Orang tua di keluargamu sekarang hampir berumur 150 tahun, kan? Bailey Wuqiu merenung sejenak, lalu berkata. Kakek saya berumur 148 tahun ini, dan usianya mendekati 150 tahun. Ketika Yin Shou mendengar kata-kata itu, dia menjawab bahwa dia tidak tahu mengapa Bailey Wuqiu menanyakan hal ini sekarang. Kalian mengirim pesan untukku dan beritahu lelaki tua itu bahwa dia telah hidup sampai akhir hidupnya. Jika dia terus hidup, aku akan pergi dan menjemputnya secara pribadi. Bailey Wuqiu berbicara dengan ringan dan otentik. Hanya saja Yin Shou dan yang lainnya tercengang saat mendengar kata-kata tersebut. Yang lebih mengejutkan adalah, tentu saja, para penonton. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa seseorang dapat hidup mendekati usia 150 tahun. Tuan Bailey, ada apa ini? Yin Shou tampak bingung. Jangan berpura-pura bodoh. Memperpanjang hidupmu secara paksa bertentangan dengan kedamaian surga, dan metode umur panjang yang kamu gunakan di Gunung Tianyin bukanlah metode yang terkenal. Jika kamu terus menggunakan metode itu, aku tidak akan terkalahkan. Silakan cari waktu untuk pergi ke Gunung Tianyin lagi. Saya tidak dapat menjamin apa yang akan terjadi pada Gunung Tianyin Anda. Ekspresi Bailey Wuqiu dingin dan asli. Mendengar ini, Yin Shou mengertakkan gigi. Saya pasti akan menyampaikan pesan Anda. Jawab Yin Shou. Paket bubuk obat ini, biarkan dia meminumnya, dapat mendukungnya selama 15 hari. 15 hari sudah cukup bagimu untuk kembali ke Gunung Tianyin. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, berjongkok, mengeluarkan sebungkus bubuk obat, dan berkata kepada Yin Shou. Tuan, tidak ada penawarnya. Setelah 15 hari, saudara laki-laki saya masih meninggal. Yin Shou berkata dengan cemas. Hei, jangan khawatir. Kakekmu bisa menyembuhkan racun ini. Jika kakekmu tidak bisa menyembuhkannya, maka dia akan menjalani sebagian besar hidupnya dengan sia-sia. Biarkan saja dia gantung diri. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Pak Bailey yakin kakek saya bisa menyelesaikannya. Yin Shou bertanya lagi. Kakekmu juga ahli racun langka di dunia, dan keterampilan medisnya juga lumayan, dia bisa menyembuhkannya. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, berdiri, berbalik dan berkata, setelah selesai berbicara, dia membawa Tuan Xiao Er dan pergi. Terima kasih Pak untuk obatnya, terima kasih Pak untuk obatnya. Yin Shou sangat berterima kasih. Setelah bersujud berulang kali, dia mengirim seseorang untuk datang dan pergi dengan Yin Mao di tangannya. Menghadapi Bailey Wuqiu, dia tidak berpikir untuk melawan, dan Gunung Tianyin juga menghadapi Bailey Wuqiu, dia tidak berpikir untuk melawan. Bailey Wuqiu adalah zat paling beracun di dunia, Gunung Tianyin yang terkenal dengan penggunaan racunnya masih menghindarinya. Tuan Besar, apa metode mereka untuk memperpanjang hidup mereka secara paksa? Mengikuti di belakang Bailey Wuqiu, Tuan Xiao Er bertanya dengan sangat ingin tahu. Untuk apa kau menanyakan ini? Bailey Wuqiu melirik Tuan Xiao Er dan berkata. Ingin tahu. Tuan Xiao Er menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Kamu bahkan tidak mengerti. Bailey Wuqiu agak menghina dan otentik. Karena kamu tidak mengerti, bicarakan saja. Tuan Xiao Er direcoki. Metode pembaruan hidup secara paksa ini membutuhkan penggunaan 28 gadis. Setelah digunakan, gadis-gadis itu akan menjadi mandul selama sisa hidup mereka. Saya hanya bisa mengatakan begitu banyak. Oleh karena itu, pembaruan hidup secara paksa bertentangan dengan keharmonisan surga. Bailey Wuqiu menjelaskan, ini terlalu menjijikkan. Ini benar-benar tua dan abadi. Gunung Tianyin benar-benar menjijikkan. Mendengar kata-kata ini, Tuan Xiao Er dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Meskipun dia sedikit terkejut, itu tidak berarti dia tidak memahami kebenaran. Ini bahkan lebih menjijikkan, apa ini? Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu,
hanya tersenyum kecut. Kapan Tuanda akan membawa saya untuk membantai Gunung Tianjin? Tuan Xiaur bertanya. Saya bukan orang yang haus darah. Saya tidak akan membunuh begitu banyak orang di Gunung Tianjin jika orang-orang di Gunung Tianjin tidak membahayakan dunia. Baili Wuqiu melirik Tuan Xiaoer, dan berkata dengan benar dan otentik. Oke, Tuan Xiaoer menggaruk kepalanya lagi ketika mendengar kata-kata itu. Tetapi dia masuk lebih dulu setelah mendengar kata-kata itu, dan kembali ke kios untuk melanjutkan menyalin buku-buku medis. Dalam beberapa hari berikutnya, Long Zhaitian dan Gu Qinglian bermain-main di sekitar kota Dongjiang dan sekitarnya sesuka hati. Setelah semuanya ditangani, mereka dapat bersantai sejenak. Setelah 5 hari, bertambah, mereka telah tinggal di kota Dongjiang selama hampir 10 hari. Awalnya, Lu Qiliang dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk mempertahankan Long Zhaitian, ingin Long Zhaitian tinggal beberapa hari lagi. Tetapi Long Zhaitian sudah memutuskan untuk pergi, jadi tidak ada jalan lain. Untuk berterima kasih kepada Long Zhaitian, keluarga Lu tidak lusuh, belum lagi uangnya. Selain itu, Lu Qiliang memaksa Long Zhaitian untuk memasukkan beberapa barang antik yang semuanya mahal. Di malam hari, paviliun Tianyong dari keluarga Lu, tempat tinggal Long Zhaitian. Long Zhaitian dan Gu Qinglian sedang mengemasi barang-barang mereka dan mempersiapkan perjalanan pulang keesokan harinya. Pada saat ini, telepon Long Zhaitian berdering. Long Zhaitian melihat dan menemukan bahwa Lin Si yang menelepon. Aku akan keluar untuk menjawab telepon. Long Zhaitian berkata dengan menyedihkan kepada Gu Qing. Baiklah, ayo pergi. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia menjawab, dan Long Zhaitian keluar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan hanya setelah dia keluar dia menjawab telepon. Apakah ada masalah? Masih pidato pembukaan yang akrab, Long Zhaitian selalu suka berbicara sederhana dan lugas. Saudaraku, akhirnya ada gerakan di pihak Assassin Alliance. Di ujung lain telepon, suara dingin Lin Si terdengar. Hah? Apa yang terjadi? Long Zhaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Salvador telah jatuh, dan kroni aslinya telah sepenuhnya dibersihkan. Baru kemarin, mereka mengumumkan rencana mereka selanjutnya, yaitu membalas kematian Xiao Tuo di Bactria. Pada saat yang sama, mereka mengklaim bahwa mereka akan membuka kembali pasar pembunuh Dacia, dan perbatasan selatan kami terdaftar sebagai target pertama yang harus dibersihkan. Nada suara Lin Si dingin dan asli. Bersihkan perbatasan selatan. Ada jutaan orang di perbatasan selatan, bahkan jika mereka semua berdiri di sana dan membiarkan mereka memotong, apakah mereka dapat meretasnya? Mendengar kata-kata itu, Long Zhaitian membenci keasliannya. Aliansi pembunuh ini semakin membengkak, tampaknya tahun-tahun ini, dia benar-benar terlalu terbiasa dengan mereka. Itu hanya kata-kata gila. Dalam 1 atau 2 bulan terakhir, Pangeran Long telah melancarkan operasi perburuan di sekitar perbatasan selatan dan membunuh banyak dari mereka. Secara alami, mereka harus berdiri dan membuat pernyataan. Mereka tidak memiliki kemampuan itu untuk membersihkan perbatasan selatan. Tetapi mereka tulus membalas dendam dan membuka pasar pembunuh Daxia. Lagi pula, ini tentang uang. Daxia memiliki banyak hal, tetapi ada lebih banyak orang. Jika ada lebih banyak orang, akan ada lebih banyak dendam. Jika ada lebih banyak dendam, pasar pembunuh akan lebih besar. Sepotong lemak ini bukan masalah 1 atau 2 hari. Lin Si mendengar kata-kata itu dan berkata dengan tenang. Itu juga tergantung pada apakah mereka memiliki nafsu makan yang besar sehingga mereka bisa memakan sepotong daging ini. Long Zhaitian membenci keaslian. Yah, meski kakakku tidak ikut campur, aku masih bisa membuat mereka pergi jauh. Setelah kakakku meninggalkan perbatasan selatan, aku hampir tidak pernah bertarung. Jika ada kesempatan, aku ingin melawan mereka, dan saya benar-benar ingin mereka tahu, setelah bertahun-tahun, saya tidak punya pengalaman membunuh orang. Lin Si berbicara perlahan dan tenang. Bab 935. Sudah hampir 6 tahun. Mendengar kata-kata ini, Long Zhaitian tiba-tiba menghela nafas. Ya, sudah 6 tahun. Beberapa orang mungkin sudah lama melupakan kakak mereka. Lin Si juga berkata dengan tenang. Apakah ada berita lain tentang aliansi pembunuh? Long Zhaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Sanavado selalu ingin berbicara dengan saudaranya, tapi sekarang dia benar-benar pingsan. Apakah dia masih hidup? Iya, dia baru saja jatuh, dikosongkan, dan menjadi orang yang tidak berguna, tetapi dia belum mati.
Dia selalu ingin berbicara denganmu, dan situasinya saat ini juga genting. Pemimpin baru dari aliansi pembunuh tentu saja tidak akan biarkan dia aman dan sehat. Lagi pula, meski dia dikucilkan, gengsinya masih ada, dan tidak mungkin pemimpin baru membiarkan potensi bahaya ini ada. Di ujung lain telepon, suara Lindsay terdengar. Apakah dia tahu aku ada? Atau, apakah dia tahu aku masih ada? Long Zaitian terus bertanya. Aku tidak tahu. Tapi dia sangat percaya bahwa kamu ada. Dia ingin berbicara denganmu. Kurasa, dia hanya ingin bertahan hidup. Lindsay berkata lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Tapi dia tidak lagi berharga bagi saya. Mengapa saya harus berbicara dengannya? Setidaknya, itu tidak mungkin sekarang, kecuali dia dapat menawarkan persyaratan yang saya minati. Anda dapat membimbingnya ke arah ini, dia mengendalikan aliansi pembunuh selama bertahun-tahun, jadi seharusnya ada bayangan. Long Zaitian mengambil keputusan dan berkata kepada Lindsay. Saya mengerti, saudara. Saudara, apakah kamu masih di kota Dongjiang sekarang? Tanya Lindsay. Yah, aku akan kembali besok. Long Zaitian menjawab, lalu berkata. Kalau begitu ketika kamu kembali ke kota Linjiang, mari cari waktu untuk mengobrol. Kita sudah memiliki pemahaman yang lebih rinci tentang aliansi pembunuh. Ketika Lindsay mendengar kata-kata itu, dia berkata begitu. Ya, Long Zaitian menjawab. Keduanya bertukar basa-basi lagi sebelum menutup telepon. Setelah menutup telepon, Lindsay menjentikkan teleponnya. Wallpaper di layar adalah seorang pria berseragam militer dengan kulit gelap. Dia menggesek, dan gambar lain muncul di layar. Seorang gadis yang tampak gelap dibandingkan dengan gunting. Tetapi pria itu masih memiliki wajah serius, yang tampaknya tidak cocok dengan gadis yang tampak gelap. Melihat wallpaper di telepon, sudut mulut Lindsay naik sedikit, dan tiba-tiba dia merasa sedikit sedih lagi, dan rongga matanya tiba-tiba memerah. Dia sedang berdiri di luar balkon saat ini, mengenakan gaun putih panjang, dia tinggi dan berkulit putih, pantulan di layar ponsel menunjukkan wajah yang cantik. 6 tahun telah berlalu, dan semuanya telah berubah terlalu banyak. Sambil memegang ponsel di tangannya, setelah melihatnya sebentar, dia akhirnya mematikan layar ponsel. Melihat langit malam yang cerah, dia menghela nafas lega, seolah ingin melepaskannya tiba-tiba. Suasana hati yang tertekan. Setelah menjawab telepon, Long Zaitian kembali ke kamar dan terus membantu mengepak barang-barang. Jam berapa pesawat datang besok? Tanya Long Zaitian tiba-tiba. Jam 10 pagi. Tuan Bailey, maukah Anda kembali bersama kami? Gu Qinglian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Apapun dia, orang-orang seperti dia melakukan sesuatu dengan lebih santai. Saya mendengar bahwa dia pergi untuk mengajar di Universitas Kedokteran Linjiang. Tetapi setelah pergi ke sana selama sehari, dia tidak pergi ke sana lagi. Orang ini tidak melakukan sesuatu dengan baik. Tidak dapat diandalkan. Mendengar kata-kata itu, kata Long Zaitian sambil sibuk bekerja. Jika dia mengajar di Universitas Kedokteran Linjiang, dia pasti sangat populer, kan? Mendengar ini, Gu Qinglian mau tidak mau menutup mulutnya dan tertawa. Seharusnya begitu, siapa yang peduli apa yang dia lakukan? Dia kembali kapanpun dia mau. Long Zaitian tampak acuh tak acuh dan otentik. Dalam beberapa hari terakhir, Bailey Wuqiu tidak pernah ke sini kecuali untuk melihat Long Xiaoxi. Menurut Lu Qingyao, Bailey Wuqiu ini hanya tinggal di panti jompo sepanjang hari, lupa makan dan tidur. Ayah, paman aneh itu memberiku 2 buku. Aku tidak bisa membacanya. Long Xiaoxi merapikan tas sekolah kecilnya, dan berbicara dengan Long Zaitian. Buku apa? Tunjukkan padaku. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, menatap Long Xiaoxi, dan bertanya. Hei, ini semua ramuan, obat-obatan atau semacamnya. Mendengar ini, Long Xiaoxi datang ke sini dengan sebuah buku besar di tangannya, dan berkata kepada Long Zaitian. Kompendium Materia Medica, dia masih perlu memberikannya padamu. Sayang sekali. Siapa yang mampu membeli buku ini? Long Zaitian membenci keaslian ketika dia mendengar kata-kata itu. Ada juga yang ini, apa namanya, teori dasar 10.000 racun. Long Xiaoxi mengeluarkan buku lain, yang ini jauh lebih kecil dari Kompendium Materia Medica, dan Kompendium Materia Medica memiliki gambar, seperti buku anak-anak, tetapi yang ini tidak. Izinkan aku melihat. Long Zaitian mengambilnya, melihatnya, dan membaliknya. Setelah beberapa saat,
Dia menemukan bahwa ada banyak catatan yang dibuat sendiri oleh Bailey Wukyu dalam buku tebal yang tampak lusuh ini. Melihatnya seperti ini, dia sedikit bingung, apa yang dilakukan manusia burung ini. Izinkan aku melihat. Gu Qinglian mengambilnya dan melihatnya juga. Banyak catatan dan komentar rincin, apa yang akan dilakukan Tuan Bailey. Gu Qinglian berkata dengan rasa ingin tahu. Dia mungkin ingin mengajarinya cara menggunakan racun. Dia masih sangat muda, sungguh lelucon, manusia burung ini suka main-main. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit terdiam. Tidak ada yang salah dengan gadis-gadis yang memiliki cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, matanya yang indah berbinar, dan dia berkata, "Aku harus berbicara dengannya ketika aku kembali, itu bukan hal kecil." Long Zaitian berkata lagi, "Kami ingin bicara." Gu Qinglian juga sangat setuju. Buku ini akan disita. Baik bagi perempuan untuk belajar kedokteran, tetapi kamu harus berpikir hati-hati untuk terlibat dalam hal ini. Long Zaitian berkata pada Long Xiaoxi. Tidak, kembalikan padaku. Paman aneh memberikannya padaku, kenapa kau menyitanya? Long Xiaoxi mengerutkan bibirnya saat mendengar ini. Tidak, itu akan diputuskan setelah aku berkomunikasi dengan paman aneh. Long Zaitian berada di jalan surga. Kembalikan padaku, apakah kamu menggertakku? Kamu merampokku. Long Xiaoxi mengambil buku itu, tetapi tidak melepaskannya. Saya, Long Zaitian terdiam sesaat. Berikan padanya, apa yang bisa dia lihat. Aku tidak mengerti semua isinya. Melihat ini, Gu Qinglian tidak bisa berkata apa-apa. Ya, kamu tahu bagaimana menggertakku. Long Xiaoxi memandang Long Zaitian dengan kebencian. Baiklah, Long Zaitian berada di jalan surga, apa yang dikatakan Gu Qinglian memang masuk akal. Ibu masih memperlakukanku dengan baik, laki-laki tidak memiliki hal yang baik. Long Xiaoxi cemberut dan berkata dengan marah. Jangan mengatakan omong kosong seperti itu, kamu harus ingat, kamu masih anak-anak. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tidak bisa berkata apa-apa dan otentik. Aku bukan anak itu, kamu adalah anak itu. Long Xiaoxi memeluk bukunya dan pergi dengan marah. Lupakan, biarkan dia membacanya. Buku ini tidak mudah dibaca. Melihat wajah tertekan Long Zaitian, Gu Qinglian tertawa terbahak-bahak. Bab 936. Setelah Gu Qinglian mengatakan itu, Long Zaitian tidak punya pilihan selain memberikan buku itu kepada Long Xiaoxi. Ngomong-ngomong, Paman Jiang baru saja menelepon. Kudengar kita akan pergi. Dia ingin datang ke bandara untuk mengantar kita besok. Dia akan datang sendiri. Aku setuju. Gu Qinglian merapikan, mengingat sesuatu, dan berkata, tidak apa-apa, dia bisa datang jika dia mau. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan itu juga tahu. Beberapa perilaku keluarga Jiang benar-benar membuatnya tidak bahagia, tetapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Jiang Guotao. Itu semua karena Tian Chuyun, Jiang Xiaoli, dan lainnya. Long Zaitian masih memiliki keluhan dan keluhan yang jelas, benar dan salah. Oke. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia juga menanggapi dan terus mengemasi barang-barangnya. Malam berlalu dengan cepat. Di pesawat pukul 10 keesokan paginya, Long Zaitian dan Gu Qinglian bangun pagi. Setelah sarapan, Lu Qingyao dan Lu Qiliang juga datang sekitar pukul 7.30. Ketika Lu Qiliang dan Lu Qingyao datang, Long Zaitian baru saja menyelesaikan sarapannya. Tuan Long, Nyonya Gu, apakah Anda sudah siap? Ketika Lu Qiliang masuk ke gerbang halaman, dia melihat Long Zaitian membawa barang-barang keluar, jadi dia bertanya. Pada saat ini, Lu Qingyao juga mengikuti di belakangnya. Patriark Lu datang ke sini sepagi ini. Saat Long Zaitian mendengar kata-kata itu adalah Tao. Tuan Long pergi pagi-pagi sekali hari ini, jadi aku di sini untuk mengantarmu pergi. Lu Qiliang berkata dengan sopan. Patriark Lu terlalu sopan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecut. Tuan Long telah banyak membantu keluarga Lu kami kali ini, dan keluarga Lu kami tidak memiliki apapun untuk dibalas. Lu Qiliang berkata lagi, kata-kata Tuan Lu serius, kita bisa berangkat sekarang. Long Zaitian berkata kepada Lu Qiliang. Oke, aku akan membawa supirnya ke sini. Kamu tidak perlu menyetir mobil, biarkan saja supirnya yang menyetir. Aku akan mengantarmu secara pribadi dan mengantarmu ke bandara. Ketika Lu Qiliang mendengar ini, dia sangat hormat dan otentik. Tidak masalah.
Long Zaitian berkata dengan tenang. Ngomong-ngomong, lelaki tua itu belum pulih sepenuhnya, jadi dia tidak datang ke sini. Dia memintaku untuk meminta maaf kepada Tuan Long. Teringat sesuatu, kata Lu Qiliang. Sama-sama. Long Zaitian merasa sedikit tidak nyaman ketika mendengar kata-kata itu. Dengan cara ini, di bawah pengiriman cepat Lu Qiliang, setelah 1 jam, rombongan akhirnya tiba di bandara. Karena kali ini Lu Qiliang membawa banyak pelayan, jadi pada dasarnya, Long Zaitian tidak perlu melakukan apapun dalam perjalanan ini. Selama percakapan dengan Lu Qingyao, dia juga tahu bahwa ketika dia pergi ke kota Linjiang kali ini, Lu Qingyao membawa beberapa pengikut. Pada dasarnya, mereka semua sedang menunggu di sepanjang jalan. Mobil itu diparkir di pintu masuk bandara. Qingyao, kamu dan Patriark Lu masuk dulu, aku di sini, menunggu temanku, ada yang ingin aku bicarakan. Setelah turun dari mobil, Long Zaitian berkata kepada Lu Qingyao. Oke, saya akan mengambil barang bawaan Anda untuk Anda check-in. Sampai jumpa di tempat tunggu. Ketika Lu Qingyao mendengar ini, dia setuju. Ketika Lu Qiliang mendengar ini, semakin dia mengikuti Lu Qingyao masuk. Semakin banyak Long Zaitian membicarakan hal ini, dia juga mengerti bahwa tidak nyaman bagi Long Zaitian untuk memberitahu mereka tentang sesuatu. Tidak lama setelah Lu Qiliang dan yang lainnya pergi, sebuah mobil berhenti di depan Long Zaitian dan Gu Qinglian. Pintu terbuka dan Jiang Guotou keluar dari mobil. Kakek Jiang baik. Long Xiaoxi berkedip dan berteriak. Hei, Xiaoxi juga baik. Kakek Jiang ada di sini untuk mengantarmu pergi. Kakek Jiang telah menyiapkan amplop merah besar untukmu. Jiang Guotou datang dan berkata kepada Long Xiaoxi dengan penuh kasih sayang. Paman Jiang, kamu terlalu sopan. Melihat ini, kata Gu Qinglian, sedikit malu. Ini uang saku untuk anak-anak, bukan uang banyak. Jiang Guotou hanya tersenyum ketika mendengar ini. Ya Tuhan, Qinglian, kali ini keramah tamahannya tidak baik, aku benar-benar merasa bersalah di hatiku. Itu karena keluargaku tidak ketat sehingga hal konyol seperti itu terjadi. Paman Jiang benar-benar menyesal. Aku sudah mengajarinya sebuah pelajaran saat aku kembali. Kedua wanita keterlaluan itu juga dihukum. Jiang Guotou menatap Long Zaitian dan Gu Qinglian dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Long Zaitian juga berbicara ketika dia mendengar kata-kata. Paman Jiang, saya masih memiliki pemahaman yang jelas tentang benar dan salah. Jangan khawatir, kami tidak bermaksud menyalahkan Anda. Benar, Zaitian dan aku bukan tipe orang yang tidak tahu benar dan salah. Ayahku percaya itu dan tidak akan menyalahkanmu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu sama saja. Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Jiang Guotou mengangguk berulang kali. Sebenarnya kali ini aku awalnya ingin datang ke sini sendirian, tapi istriku dan putriku yang tidak berguna juga ingin ikut. Mereka menyadari kesalahan mereka dan ingin minta maaf padamu. Jiang Guotou berbicara setelah menarik napas dalam-dalam. Oh, ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, ekspresinya sedikit aneh. Turun. Jiang Guotou berteriak ke dalam mobil. Karena cedera serius, sebagian besar wajah dan kepala Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli terbungkus kain kasa saat ini, dan mereka terlihat sedikit malu. Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli turun, dan berjalan ke arah Long Zaitian dan Gu Qinglian dengan canggung dan malu. Zaitian, Qinglian, kami adalah orang-orang yang tidak mengenal Taisan sebelumnya, jadi kami memperlakukanmu seperti itu. Sekarang, aku dengan tulus meminta maaf padamu. Saat ini, Tian Chuyun berbicara. Maaf. Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli berkata pada saat bersamaan. Nona Jiang, Nyonya Jiang, apa yang kamu bicarakan? Aku, Long Zaitian, hanyalah menantu dari rumah ke rumah dari keluarga Gu di kota Linjiang. Aku punya makanan ringan. Istriku hanya seorang wanita muda yang diusir oleh keluarga. Bagaimana saya bisa membayar Anda? Permintaan maaf ini. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggerakkan sudut mulutnya dan berkata dengan dingin. Ini, Tian Chuyun tidak tahu harus berkata apa ketika dia mendengar kata-kata itu. Hehe, menantu dari pintu ke pintu seperti apa, ini bukan yang paling penting. Ya Tuhan, apa yang kamu bicarakan? Aku melihat bahwa bahkan Zhang Xi dan Liu Fuxi dari kota Dongjiang sedang merayumu. Selain itu, kepala berbagai departemen di kota Dongjiang sangat sopan kepada Anda. Keluarga Kiao sangat kuat sehingga mereka ingin mengagumi Anda.
Belum lagi memberi Anda berlian yang begitu mahal, bagaimana Anda bisa hidup dengan makanan lunak? Jiang Xiaoli memiliki wajah yang menyanjung dan otentik, dengan senyum tersanjung di wajahnya. Tetapi di mata Long Zaitian, senyum seperti ini membuatnya merasa sangat jijik. Gu Qinglian, yang berada di samping, sebenarnya tidak tahan lagi. Nona Jiang, jika tidak ada yang lain, kita tidak perlu banyak bicara. Nada suara Gu Qinglian dingin dan asli. Artinya, Anda sedang mengejar pesawat, kami mengerti. Jiang Xiaoli tersenyum canggung. Qinglian, kami Lao Jiang dan ayahmu adalah kenalan lama, dan kami telah berteman selama bertahun-tahun. Hubungan antara dua keluarga kami selalu sangat baik. Kamu tidak bisa membenci kami hanya karena kesalahpahaman kecil seperti itu, kan? Tian Chuyun berbicara lagi, dia berdiri di sana dengan teguh, dengan tatapan yang menakjubkan. Bab 937. Tentu saja, ayahku dan Paman Jiang pasti memiliki persahabatan, tapi itu bukan persahabatan denganmu. Ayahku sama sekali tidak mengenalmu. Persahabatan macam apa? Gu Qinglian juga melihat melalui wajah orang-orang ini, jadi ekspresinya dingin dan asli. Kamu gadis, sungguh, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Kami adalah keluarga Paman Jiang. Jika ayahmu berteman dengan Paman Jiang, itu berarti dia berteman dengan keluarga kita. Tian Chuyun tertawa ketika mendengar itu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kami menunggu di sini hanya untuk melihat Paman Jiang. Jika Paman Jiang tidak ada urusan, kami akan masuk dulu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil tangan kecil Long Xiaoxi dan ingin pergi. Hei, tunggu sebentar. Saat ini, Tian Chuyun menjadi cemas dan berteriak. Ada yang lain. Satu, tanya Gu Qinglian. Ya Tuhan, Qinglian, kamu dikirim ke sini oleh orang-orang dari keluarga Lu, kan? Kamu telah tinggal di keluarga Lu akhir-akhir ini, kan? Tian Chuyun berkata dengan senyum di wajahnya, tetapi karena wajahnya memiliki terlalu banyak perban, senyumnya sedikit terdistorsi. Ya, ada apa? Long Zaitian yang menjawabnya. Saya mendengar dari lelaki tua itu bahwa keluarga Jiang kami dapat memenangkan kontrak dari keluarga Kiao karena Anda berbicara. Lihat, dapatkah Anda mengirim pesan sehingga bisnis hotel dan bisnis pariwisata keluarga Lu di masa depan juga akan dikontrak oleh keluarga Jiang kami? Tian Chuyun berkata dengan senyum di wajahnya. Ya, untukmu, itu hanya masalah satu kalimat, bagaimanapun, mereka semua mendengarkanmu. Jiang Xiaoli berkata dengan tergesa-gesa ketika dia mendengar kata-kata itu. Cukup, tutup mulut. Tian Chuyun, Jiang Xiaoli, menurutmu itu tidak memalukan, kamu tidak bisa bicara, jadi keluarlah dari mobil. Kamu benar-benar kehabisan uang. Karena itu, Jiang Guotou akhirnya marah dan memarahi dengan keras. Mendengar kata-kata ini, Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani berbicara. Mereka sedikit takut pada Jiang Guotou, dan sangat takut pada Long Zaitian. Ya Tuhan, Qinglian, kalian pergilah, aku pergi dulu. Kamu tidak harus menganggap serius apa yang mereka katakan. Jiang Guotou menatap Long Zaitian dan Gu Qinglian, dan berkata dengan serius. Kalau begitu biarkan saja. Long Zaitian jelas tidak ingin terlibat dengan mereka lagi, dia menangkupkan tangannya dan berkata. Ayo, sapa ayah mertuamu untukku. Jiang Guotou melambaikan tangannya. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya mengangguk, lalu mengangkat Long Xiaoxi, membawa Gu Qinglian, dan menuju ke bandara. Melihat kepergian Long Zaitian, Tian Chuyun dan Jiang Xiaoli terlihat enggan. Orang tua, apa yang kamu lakukan? Dia sangat kuat. Biarkan dia membicarakannya. Ini hanya masalah satu kalimat. Saya pikir kamu benar-benar bodoh. Kamu tidak tahu bagaimana menggunakan jaringan yang bagus. Setelah Long Zaitian dan Gu Qinglian pergi, Tian Chuyun membenci besi yang tidak bisa menjadi baja. Tian Chuyun, kamu sudah cukup. Menurutmu siapa orang lain? Bagaimana kamu memperlakukan mereka saat itu? Kamu harus memiliki prinsip dan garis bawah dalam hidup. Tian Chuyun, menurutku kamu gila. Ketika Jiang Guotou mendengar ini, dia sedikit kesal. Itu karena aku tidak tahu dia sangat kuat. Jika aku tahu, apakah aku akan memperlakukan mereka seperti ini? Tian Chuyun berkata sebagaimana mestinya. Tian Chuyun, di matamu, apakah uang satu-satunya? Bahkan jika dia benar-benar dari pedesaan,
hanya orang miskin, aku, Jiang Guotao, akan memperlakukannya dengan sopan. Mendengar ini, Jiang Guotao mengerutkan kening dan memarahi. Hehehe. Ketika Tian Chuyun mendengar kata-kata itu hanyalah serangkaian kata-kata bernada menghina. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda menimbulkan masalah di masa depan, jangan melakukan hal-hal yang menjijikkan, atau saya tidak akan dapat menyelamatkan Anda. Jiang Guotao melanjutkan, setelah berbicara, dia menuju ke mobil, duduk di kursi kopilot, dan duduk di dalamnya. Jiang Xiaoli dan Tian Chuyun mengikuti setelah mendengar kata-kata itu, lalu mobil mulai dan melaju pergi. Ibu dan anak dari keluarga Jiang benar-benar tak tahu malu. Gu Qinglian mengikuti Long Zaitian, menghela nafas. Jangan pedulikan mereka, tidak akan ada kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar. Tanpa diduga, Paman Jiang adalah orang yang sangat baik, dan istri serta putrinya sangat kejam. Gu Qinglian menghela nafas sedikit. Tuan Long, Nyonya Gu, lewati pemeriksaan keamanan di sini, King Yao menunggu Anda di ruang tunggu. Saat ini, mereka bertemu Lu Qiliang. Oke, Patriark Lu, kembalilah, jangan suruh kami pergi. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Tidak masalah, kamu masuk untuk pemeriksaan keamanan, dan kami akan pergi. Ketika Lu Qiliang mendengar ini, dia berkata dengan ekspresi santai. Ngomong-ngomong, Tuan Long, ada yang ingin kutanyakan padamu. Tiba-tiba teringat sesuatu, kata Lu Qiliang lagi. Ada apa, Tuan keluarga Lu katakan saja. Gadis King Yao itu akan pergi ke kota Linjiang bersamamu. Tidak ada orang dewasa dari keluarga Lu kami di kota Linjiang. Dulu, kakeknya membawanya. Sekarang ayahku harus beristirahat di sini sebentar sebelum pergi ke Linjiang. Selama periode waktu ini, tolong bantu merawat gadis ini. Dia sangat terampil, lagi pula, dia masih remaja. Lu Qiliang sedikit khawatir. Kamu dapat yakin tentang ini. Long Zaitian baru saja setuju. Bagus. Ada banyak pelayan di sana, tapi aku tidak merasa lega karena tidak ada sesepuh dari keluarga yang harus diikuti. Ketika Lu Qiliang mendengar ini, dia sedikit berterima kasih. Patriark Lu, jangan khawatir, ayo masuk dan bertemu denganmu lagi saat kita punya kesempatan. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Keduanya bertukar basa-basi lagi sebelum berpisah. Dengan Gu Qinglian dan Long Xiaoxi, setelah melewati pemeriksaan keamanan, Long Zaitian menemukan Lu Qingyao di tempat menunggu. Dibutuhkan sekitar setengah jam untuk naik ke pesawat, dan waktu penerbangan dari kota Dongjiang ke kota Linjiang memakan waktu sekitar 3 atau 4 jam. Karena tidak banyak waktu istirahat tadi malam, Gu Qinglian dan Long Xiaoxi sama-sama tertidur di pesawat. Ketika mereka bangun, mereka menemukan bahwa mereka sudah berada di kota Linjiang. Tuan, saya meminta orang-orang dari keluarga Lu kami untuk mengemudi ke sini, dan saya hanya meminta mereka untuk membawa Anda kembali. Setelah turun dari pesawat, Lu Qingyao berkata kepada Long Zaitian. Oke, kalau begitu itu merepotkan. Long Zaitian tidak mengelak. Setengah jam kemudian, di pintu gerbang bandara, sudah ada 2 mobil mewah yang menunggu mereka, yang tentunya sudah diatur oleh Lu Qingyao sebelumnya. Di gerbang bandara itulah Long Zaitian dan rombongannya berpisah dengan Lu Qingyao. Harus dikatakan bahwa pelayan keluarga Lu sangat perhatian dalam pelayanannya. Baik itu orang atau barang, mereka diantarkan langsung ke rumah. Kakak, ipar, Xiaoxi, kamu sudah kembali. Aku ingin tahu apakah aku harus pergi ke bandara untuk menjemputmu. Ternyata ada mobil yang langsung mengantarmu pulang. Pada saat ini, Long Yuner keluar dari villa dan melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian, jadi dia berkata. Bab 938. Aku kembali. Apakah tidak ada yang terjadi di rumah akhir-akhir ini? Mendengar ini, Gu Qinglian hanya tertawa. Tidak apa-apa jika terjadi sesuatu. Ketika Long Yuner mendengar ini, dia hanya tertawa. Pada saat itulah Long Defu dan Li Ping keluar dari ruangan. Kakek nenek, melihat Long Defu dan Li Ping, Long Xiaoxi berteriak. Hei, si kecil kita sudah kembali. Kita sudah tidak bertemu selama lebih dari seminggu. Ku sangat merindukan nenek. Mendengar ini, Li Ping tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa menutup mulutnya, dia bergegas dan memeluk Long Xiaoxi. Ayah, apakah kakimu lebih baik sekarang? Long Zaitian keluar saat melihat Long Defu, jadi dia bertanya.
Hahaha, pokoknya, aku merasa lebih baik. Aku tidak pernah bermimpi bahwa aku akan bisa tetap berjalan dalam hidup ini. Perasaan ini sungguh luar biasa. Mendengar ini, Long Defu berkata dengan sangat gembira. Bagaimana dengan ayah mertuaku? Long Zaitian bertanya. Dia pergi untuk menjalankan taksi. Aku berpikir, setelah beberapa saat, ketika kakiku pulih sepenuhnya, aku akan menemukan sesuatu untuk dilakukan. Aku tidak bisa baik ibumu dan aku menganggur. Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan penuh minat. Mari kita bicarakan ini, kakimu bisa berjalan sekarang, seharusnya belum sembuh total. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, itulah jalannya. Tidak apa-apa berjalan. Aku bisa melakukan pekerjaan ringan, tapi untuk saat ini aku tidak bisa melakukan pekerjaan berat. Long Defu menepuk kakinya, dan berkata, kalian berdua, di mana kamu mengobrol? Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Orang tua, kamu juga. Begitu anak itu kembali, kamu memblokirnya di pintu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang tidak bisa kamu katakan di rumah? Liping memandang Long Zaitian dan Long Defu, dan mau tak mau berkata. Oke, ayo masuk ke kamar dan bicara. Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia masuk lebih dulu. Pada saat itulah Gu Yunsan juga kembali dari luar, dan mobil spotnya lebih kasual. Pada dasarnya, dia kembali ketika dia ingin kembali, dan keluar ketika dia ingin keluar. Dia sendiri punya tunjangan keluarga, jadi meski tidak bekerja, dia masih punya cukup uang untuk hidup, menjalankan taksi hanya untuk mengisi waktu ekstra. Zaitian, kamu kembali. Memasuki pintu, Gu Yunsan adalah jalannya. Baru saja kembali. Long Zaitian menjawab. Ya Tuhan, kemarilah, ada yang ingin kukatakan padamu. Ketika Gu Yunsan meletakkan barang-barang di tangannya, dia melakukan keadilan pada Long Zaitian. Ayah, biarkan aku pergi. Long Zaitian Dao, pantat ini belum panas, dan dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Gu Yunsan. Pergi. Long Defu juga tidak keberatan, dan berkata dengan tenang. Mengikuti Gu Yunsan dan memasuki kamar Gu Yunsan. Ada apa dengan ayah mertuaku? Long Zaitian bertanya. King Lian memberitahuku segalanya tentang keluarga Jiang. Setelah Gu Yunsan menutup pintu, dia duduk di samping tempat tidur dan berkata kepada Long Zaitian. Jadi, siapa yang dicari ayah mertuaku? Long Zaitian bertanya. Aku juga tidak pernah membayangkan bahwa wanita di keluarga Lao Jiang akan sangat dingin. Mungkin, aku harus membiarkanmu mengunjungi mereka sama sekali. Gu Yunsan berkata dengan sedikit rasa bersalah. Ayah mertua, apa yang kamu bicarakan? Kamu sudah pergi ke sana kemari, dan kamu tidak mengerti situasinya, jadi kamu tidak bisa menyalahkanmu untuk masalah ini. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum ringan. Dengan kata lain, insiden ini disebabkan oleh saya, dan saya bertanggung jawab. Gu Yunsan menggelengkan kepalanya, mendesak otentik. Kamu selalu berpikir terlalu banyak, masalah ini tidak bisa disalahkan padamu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa tertawa. Itu yang aku katakan, tapi yang paling aku takutkan adalah masalah ini akan mempengaruhi hubungan antara kamu dan istrimu. Aku tidak ingin mempengaruhi kamu karena alasanku sendiri. Gu Yunsan berhenti, lalu berkata, Ayah mertua, jangan khawatir, apakah masalah ini sudah ditangani dengan sempurna? Selain itu, King Lian dan aku, kapan kamu melihatku tersipu malu dengannya? Jangan khawatir tentang ini. Kamu tidak bisa menyalahkan hal ini, terlebih lagi. Aku tidak bisa menjadi King Lian. Bahkan jika itu Paman Jiang, hal-hal itu bukanlah niat awalnya, dan aku tidak akan melampiaskan amarahku padanya. Long Zaitian tertawa lagi saat mendengar kata-kata itu. Bagus jika kamu bisa berpikir begitu. Apakah itu sebelum atau sekarang, aku telah menerima takdirku sejak lama ketika putriku menikah denganmu. Sekarang kamu berada dalam situasi yang lebih baik dan ikatanmu dengan dia telah diselesaikan. Sebagai seorang ayah, aku hanya bisa lega. Yang membuat saya takut adalah urusan saya sendiri akan mempengaruhi Anda. Gu Yunsan menghela nafas, lalu berkata, Jangan khawatir, saya akan membicarakan semuanya dengan King Lian, Anda dapat yakin tentang ini. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Bagus, kata Gu Yunsan. Saat ini, telepon Long Zaitian berdering. Long Zaitian mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, itu adalah panggilan Lei Hu. Ada panggilan,
Aku akan menjawab panggilan itu. Long Zaitian berkata kepada Gu Yunsan. Oke, kalau begitu lanjutkan. Kata Gu Yunsan. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berjalan keluar, dan baru setelah dia keluar barulah dia menjawab telepon. Apakah ada masalah? Long Zaitian masih bertanya dengan dingin. Tuan Long, saya dengar Anda akan berada di kota Linjiang hari ini. Di ujung lain telepon, Lei Hu bertanya. Anda mendapat informasi yang cukup baik. Long Zaitian tersenyum kecut. Sial, Tuan Long terlalu berlebihan. Di kota Linjiang, saya masih memiliki eyeliner. Mereka kebetulan melihat Anda meninggalkan bandara. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka menelepon saya. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia sedikit rendah hati dan otentik. Katakan padaku, ada apa? Long Zaitian bertanya. Tidak ada yang istimewa, saya hanya ingin bertanya kepada Tuan Long apakah Anda bisa datang ke sini besok. Lei Hu bertanya. Besok hari Senin, dan aku akan ke sana. Setelah memikirkan waktu, Long Zaitian berkata pada Lei Hu. Senang datang ke sini. Selama ketidakhadiran Anda, semua orang telah membuat kemajuan besar. Setiap orang sangat bersemangat untuk saran Tuan Long. Oleh karena itu, saya membuat panggilan ini tidak hanya atas nama saya sendiri, tetapi juga atas nama semua orang. Anda sungguh-sungguh harapan. Lei Hu berkata sedikit bersemangat ketika mendengar ini. Oke, mari kita berhenti bicara omong kosong. Bagaimana situasi di kota Linjiang selama ini? Long Zaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Segala sesuatu di kota Linjiang damai, sangat damai. Semua orang tidak membuat masalah, sangat damai. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia memperkenalkannya. Bagaimana dengan rumah Sangguan, apakah ada tindakan? Long Zaitian bertanya. Tidak, keluarga Sangguan tiba-tiba tampak tidak aktif. Mereka tidak bergerak sama sekali. Kurasa mereka menahan beberapa gerakan besar, kan? Ketika Lei Hu mendengar ini, dia berbicara dengan sangat jelas. Di mana kota barat, si Cheng juga seperti burung, dan tidak bergerak. Belakangan ini, konon banyak ahli datang dari kota Tianan, hehe. Lei Hu sedikit celaka dan otentik. Itu normal untuk menjadi master. Long Zaitian sedikit mengernyit, lalu berkata, Tuan Long, saya menelepon Anda karena ada hal lain yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Lei Hu berkata dengan licik. Hah? Ada apa? Long Zaitian mengerutkan kening dan bertanya. Bab 939. Kapan kami bisa melakukannya? Kami semua tidak sabar. Dalam sebulan terakhir ini, kami semua merasa bahwa kami telah membuat kemajuan besar. Kami hanya menunggu tugas ini untuk menguji diri kami sendiri. Hasil latihan selama berbulan-bulan. Lei Hu bertanya dengan sedikit bersemangat. Mari kita bicarakan masalah ini besok. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Oke, dengarkan Tuan Long. Tuan Long harus datang besok. Semua orang tahu bahwa Anda kembali, dan mereka semua berharap mendapat nasihat baru dari Anda. Lei Hu juga berkata ketika dia mendengar kata-kata itu. Yah, jika tidak ada yang bisa dilakukan, tutup telepon dulu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab. Oke, selamat tinggal, Tuan Long. Lei Hu menjawab, dan setelah berbicara, dia menutup telepon terlebih dahulu. Setelah Long Zaitian menutup telepon, telepon tiba-tiba bergetar, dan itu adalah sebuah pesan. Saudaraku, apakah nyaman bertemu jam 8 malam ini? Ini adalah pesan dari Lin Si. Bisa. Long Zaitian melihat pesan itu dan menjawab. Yah, lokasinya akan dikirimkan kepadamu malam ini. Lin Si mengirim pesan lain. Ya, Long Zaitian hanya menjawab, dan setelah itu, Lin Si tidak mengirim pesan lagi. Nyatanya, saat ini, Long Zaitian agak bingung. Lin Si jarang mengirim pesannya, tapi kali ini dia tidak meneleponnya secara langsung. Apalagi, meskipun kalimat yang tersirat sepertinya cocok dengan kepribadian Lin Si, tapi selalu memberi dia perasaan aneh. Dia sedikit mengernyit, dan setelah memikirkannya, dia tidak terus memikirkan pertanyaan ini. Menuju villa. Di kota Linjiang, di taman lain keluarga Sangguan. Sangguan Yunlai sedang duduk di sebuah paviliun kecil, dia duduk bersila, dengan mata tertutup dan berkonsentrasi. Seolah sedang beristirahat dengan mata tertutup. Daerah sekitarnya sangat sepi, tepat jam 2 siang, saat orang mengantuk, sehingga daerah sekitarnya luar biasa sepi, semacam ketenangan yang hangat dari hati ke dunia luar.
Tidak lama kemudian, terdengar langkah kaki dari luar, terdengar suara sepatu kulit menghantam bebatuan di tanah. Mendengar suara ini, Sangguan Yunlai akhirnya membuka matanya. Kakek, apa yang bisa kulakukan untukmu? Orang yang datang adalah Sangguan Bowen, yang datang ke paviliun dan bertanya. Duduk. Sangguan Yunlai berkata dengan nada tenang dan otentik, dan menuangkan secangkir teh untuk Sangguan Bowen. Mendengar ini, Sangguan Bo duduk bersila dengan susah payah, memang sulit baginya untuk duduk bersila dengan pakaiannya. Kakek, kulitmu jauh lebih baik dari sebelumnya. Sangguan Bowen melirik Sangguan Yunlai, cukup khawatir. Minum teh. Sangguan Yunlai berkata lagi, Sangguan Bo juga menyesap teh setelah mendengar kata-kata itu. Kakek, apa kamu? Sangguan Bowen bertanya. Apa rasanya? Sangguan Yun berasal dari terowongan Gusi. Pahit, dan astringen. Sangguan Bowen mendecakkan bibirnya, memikirkannya, lalu berkata. Ini sama dengan situasi keluarga Sangguan kita saat ini. Sangguan Yunlai menghela nafas. Kakek, dapat didengar bahwa kata-kata Sangguan Yunlai memiliki beberapa arti, tetapi Sangguan Yunlai tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apa yang terjadi di Sicheng dan keluarga Yao? Sangguan Yunlai terus menuangkan teh dan bertanya. Tuan yang dikirim oleh keluarga Yao telah tiba satu persatu, dan mereka semua mematuhi perintah Sicheng. Namun, saya mendengar dari anjing gila bahwa keluarga Yao tidak berencana melakukan apapun untuk saat ini. Tokoh inti dari keluarga Yao, situasi saat ini tidak terlalu baik. Setelah mendengar kata-kata itu, Sangguan Bo menjadi tenang dan berbicara. Keluarga kota Tianan yang bermartabat, Kaisar dunia bawah tanah kota Tianan, dan tokoh intinya dengan mudah terluka oleh Long Zaitian. Sangguan Yunlai sedikit menyipitkan matanya, dan wajahnya sedikit bermartabat. Kakek, sebenarnya, kali ini, aku punya firasat buruk. Aku merasa Long Zaitian tidak mudah dihadapi. Bahkan jika kita bekerja sama dengan Si Cheng dan keluarga Yao, kita mungkin bukan lawan. Sangguan Bowen berhenti, lalu berkata. Huff, apa maksudmu? Bolehin mati sia-sia. Sangguan Yun datang untuk mendengar kata-kata itu dan mendengus dingin. Tentu saja aku tidak bermaksud begitu. Maksudku adalah kita harus memiliki rencana jangka panjang. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Sangguan Bowen sedikit panik, dan dengan cepat menjelaskan. 10 tahun. 10 tahun terlalu lama. 10 tahun terlalu lama, raih hari ini. Jika aku 20 tahun lebih muda, aku mungkin bisa menunggu 10 tahun, atau bahkan 20 tahun, tapi sekarang, aku tidak tahu apakah saya bisa menunggu lebih lama lagi. 10 tahun untuk hidup. Jika sebelum saya mati, saya tidak melihat pembunuh yang membunuh Bolehin mati tanpa tempat pemakaman, saya tidak akan mati dengan damai. Sangguan Yunlai berbicara dengan dingin. Kakek akan hidup selamanya, apalagi 10 tahun, meski 20, 30, atau 50 tahun, tidak akan ada masalah. Sangguan Bo mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Ada apa denganku? Aku tahu lebih baik daripada orang lain. Tulang tuaku sudah tua, dan tidak banyak yang bisa kulakukan untuk kalian generasi muda. Aku hanya berharap setelah aku mati, aku akan memiliki wajah untuk melihat cucuku yang tragis. Sangguan Yun melambaikan tangannya. Kakek. Sangguan Bowen ingin terus mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh isyarat berhenti Sangguan Yunlai. Tetap berhubungan dekat dengan Si Cheng dan desak mereka untuk melakukannya secepat mungkin. Juga, bagaimana kabarmu dan gadis dari keluarga Ling? Sangguan Yunlai bertanya. Itu tidak baik. Kakek, aku merasa King Sui sama sekali tidak menyukaiku, atau bahkan membenciku. Mengenai masalah ini, Sangguan Bowen sedikit kesal, selama periode waktu ini. Dia tidak ceroboh terhadap Ling King Sui, tetapi Ling King Sui benar-benar dalam keadaan konfrontasi dan penolakan terhadapnya. Wanita, semakin aktif kamu, semakin dia berpikir kamu murah, terutama untuk wanita yang sombong seperti Ling King Sui, tidak ada gunanya kamu memperlakukannya secara membabi buta. Sangguan Yunlai berbicara dengan dingin. Juga minta kakek untuk memberi petunjuk. Sangguan Bowen menghela nafas, lalu berkata, lupakan saja, karena tidak ada cara untuk melakukannya, tidak perlu melakukannya. Sangguan Yunlai tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dan berkata, setelah kita mengalahkan Long Zaitian, Dong Cheng, Bei Cheng, dan bahkan keluarga Qin, akan sangat terlambat bagi keluarga Ling untuk menjilat kita. Bahkan jika mereka tidak ingin menjilat kita,
aku akan memaksa mereka untuk menjilat kami. Adapun Ling Qingsui ini, jika kamu menyukainya, kakek secara alami akan membantumu. Bahkan jika dia tidak ingin menikah denganmu, tidak bisakah aku memaksanya untuk menikah denganmu? Nada Sangguan Yunlai tiba-tiba menjadi sangat ganas. Mendengar kata-kata Sangguan Yunlai, Sangguan Bowen mau tidak mau matanya berbinar, dan tatapan serakah muncul di matanya. Untuk wanita yang sangat cantik seperti Ling Qingsui, siapa yang tidak bisa mencintainya? Obsesinya terhadap Ling Qingsui tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Sejak kecil, dia bahkan selalu menganggap Ling Qingsui sebagai seorang wanita. Ini juga alasan mengapa dia selalu memandang rendah wanita lain selama bertahun-tahun. Bab 940. Seseorang yang terbiasa dengan makanan lezat dari gunung dan laut, meskipun dia dapat menerima makanan sederhana, tetapi jika dia tiba-tiba diminta untuk makan kotoran, dia tetap tidak dapat menerimanya. Di mata Sangguan Bowen, Ling Qingsui adalah kelezatan dari pegunungan dan lautan. Meskipun merupakan kelezatan dari pegunungan dan lautan yang belum pernah dia rasakan, di dalam hatinya, dia telah meneriakkan kelezatan dari pegunungan dan lautan ini berkali-kali. Adapun wanita selain Ling Qingsui, baginya, mereka bahkan tidak biasa, tetapi gumpalan. Kakek, sebenarnya, aku ingin Qingsui lebih rela. Sangguan Bowen duduk, lalu ragu untuk berbicara, karena dia diinterupsi oleh Sangguan Yunlai lagi. Tak perlu dikatakan. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa melon yang diperas itu manis? Tapi, yang ingin kakek katakan adalah bahwa melon yang diperas itu tidak manis, tetapi memuaskan dahaga Anda. Atau, Anda hanya ingin memeras melon, tidak peduli apakah itu manis atau tidak. Saat waktunya menggunakan cara, gunakan cara, dan saat waktunya membunuh dengan tegas, bunuh dengan tegas. Nada suara Sangguan Yunlai dingin dan asli. Bowen dengan hormat mematuhi ajaran kakek. Setelah mendengar kata-kata itu, Sangguan Bo hanya bisa sedikit menundukkan kepalanya, tampak hormat dan otentik. Oke, turun dan lakukan urusanmu sendiri. Sangguan Yunlai mendengar kata-kata itu dan berkata dengan tenang. Sangguan Bowen berdiri, membungkuk sedikit ke arah Sangguan Bowen, lalu mundur. Setelah perjalanan yang melelahkan, Long Zaitian tidak keluar sore ini saat kembali, melainkan beristirahat di rumah. Sore harinya, Gu Qinglian sibuk di dapur, Long Zaitian masuk untuk membantu. Pada jam 8 malam, aku harus keluar. Sambil sibuk dengan pekerjaannya, Long Zaitian berkata kepada Gu Qing dengan menyedihkan. Ini sudah larut malam, apa yang kamu lakukan di luar sana? Setelah mendengar ini, Gu Qinglian bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Seseorang sedang mencari, mari kita bicarakan sesuatu. Long Zaitian berkata dengan tenang. Siapa? Tanya Gu Qinglian. Lin Si, kamu tidak akan lupa, kan? Long Zaitian tidak ingin bersembunyi dari Gu Qinglian, jadi dia berkata. Itu dia, aku ingat. Mendengar ini, Gu Qinglian tiba-tiba teringat. Meskipun dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Lin Si, dia sangat terkesan dengan wanita dingin itu. Ingatlah, mendengar kata-kata itu, Long Zaitian tersenyum cerah dan terus bekerja. Kamu dan dia sudah saling kenal sejak lama, kan? Gu Qinglian tiba-tiba penasaran, jadi dia bertanya. Sangat awal, dia berumur 23 tahun ini. Dia bersamaku ketika dia berumur 10 tahun. Long Zaitian mengangkat kepalanya sedikit, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Akhirnya mengingatnya, dan kemudian dia berbicara kepada Gu Qing dengan menyedihkan. Sudah lebih dari 10 tahun, aku tidak bisa memikirkannya. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan emosi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa asal-usul orang yang sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun pasti tidak sederhana, bukan? Ya, sudah lebih dari 10 tahun dalam sekejap mata. Ketika saya melihatnya untuk pertama kali, dia kurang dari bahu saya. Setelah tinggal bersama saya untuk waktu yang lama, dia secara bertahap menjadi lebih dari sekedar teman saya. Ini seperti adik perempuan saya. Jadi, lambat laun, dia terbiasa memanggil saya kakak laki-laki. Bukannya dia memanggil saya di kota Linjiang, dia biasa memanggil saya kakak laki-laki ketika tidak nyaman di luar. Petik 2. Long Zaitian menghentikan gerakan di tangannya, dan berkata dengan sedikit emosi. Hubungan kalian pasti sangat dalam. Gu Qinglian tiba-tiba berkata. Jangan salah paham. Di mataku, dia akan selalu menjadi anak kecil.
Perasaanku padanya adalah perasaan yang dimiliki seorang saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya. Long Zaitian mendengar ini dan menjelaskan. Mengapa kamu bersalah, dan aku tidak mengatakan apa-apa? Apakah aku orang yang mencurigakan? Apa yang kamu pikirkan? Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia menatap kosong pada Long Zaitian, dan berkata dengan marah. Itu bukan karena aku takut kamu akan salah paham. Long Zaitian memaksakan senyum. Jangan khawatir, saya bukan tipe wanita dengan perut kecil. Anda memperlakukannya sebagai kerabat, dan saya dapat memperlakukannya sebagai kerabat. Karena Anda adalah kerabat saya, jadi kerabat Anda juga kerabat saya. Saya dapat melihat bahwa dia sangat mendengarkan Anda, hampir tanpa syarat, dan memiliki perasaan yang sangat dekat dengan Anda. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya lagi. Terima kasih. Long Zaitian sedikit terharu saat mendengar kata-kata itu. Tidak peduli jam berapa sekarang, Gu Qinglian selalu dapat membuat pilihan yang paling cerdas, dia selalu berpengetahuan luas dan murah hati. Apa yang harus disyukuri? Setelah membicarakan hal-hal malam ini, kembalilah lebih awal. Ketika kamu kembali, bawakan aku beberapa barang. Aku akan menulis catatan nanti dan menaruhnya di mobilmu. Setelah mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian melanjutkan. Ya, Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Keduanya terus bekerja, dan sekitar pukul 6 sore, sebuah meja makan malam mewah keluar. Hari ini adalah hari pertama kembalinya Long Zaitian, dan ini akhir pekan lagi, jadi seluruh keluarga ada di rumah. Selama waktu makan ini, semua orang duduk mengelilingi meja. Kakak, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Hanya duduk untuk makan, kata Long Yuner. Apa masalahnya? Long Zaitian melirik Long Yuner dan bertanya. Kapan kamu akan memperkenalkan dokter ajaib Bailey itu kepadaku? Kata Long Yuner tiba-tiba. Apa yang sangat ingin kamu ketahui tentang dia? Dia bukan orang yang baik. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan santai. Mendengar ini, Gu Qinglian mencubit lengan Long Zaitian tanpa berkata-kata. Dia berlari ke kota Dongjiang untuk membantumu, tetapi kemudian dia berkata bahwa dia bukan orang baik. Apa yang terjadi pada kedua orang ini? Gu Qinglian bingung. Bocah yang meninggal ini, mengapa dia bukan orang baik? Jika bukan karena dia, apakah kaki ayahmu akan sembuh begitu cepat? Sulit untuk mengatakan apakah itu akan sembuh atau tidak. Mendengar ini, Li Ping menatap Long Zaitian dengan pandangan kosong, dan tidak bisa berkata apa-apa. Bu, kamu salah mengatakan itu. Jika aku tidak memaksanya, dia tidak akan kembali ke kota Linjiang. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sangat terdiam dan otentik. Ngomong-ngomong, dia ada di sini. Dia sudah banyak membantu, dan kita belum berterima kasih padanya dengan benar. Li Ping melanjutkan. Bu, aku sangat penasaran dengan orang seperti apa Tuan Bailey ini, lagi pula dia adalah dokter ajaib. Long Yuner sangat penasaran lagi. Pria tampan dengan penampilan yang bermartabat. Usianya sekitar 30 tahun. Dia terlihat tinggi dan kurus. Dia memiliki kepribadian yang dingin, tetapi dia merasa sangat perhatian. Kuncinya adalah dia sangat cakap di usia yang begitu muda. Sungguh menakjubkan. Li Ping sangat memuji Bailey Wuqiu. Ya, ibumu benar. Divine Dr. Bailey memiliki kepribadian yang baik, dan keterampilan medis yang baik. Lagi pula, dia ahli dalam segala hal. Tanpa dia, kakiku benar-benar tidak berguna. Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia juga sangat setuju, tentu saja dia mengucapkan kata-kata ini dari hati ke rumah. Lalu aku merindukannya. Dia datang ke rumah sakit berkali-kali, dan aku tidak pernah bertemu dengannya. Lalu, tahukah kamu, sebulan yang lalu, dia menjadi profesor tamu di sekolah kami dan datang ke sekolah kami untuk memberikan kuliah. Waktu itu, saya tidak mengejar kuliahnya karena saya memiliki tugas percobaan sementara dan mendesak. Apakah menurut Anda saya tidak bernasib dengan Dr. Bailey ini? Long Yuner sedikit tertekan dan berkata, ada yang mau bertemu dengan dokter jenius yang dirumorkan ini, tapi dia tidak menangkap satu pun dari peluang ini. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.